Di gym, kita berolahraga untuk berinvestasi kesehatan jangka panjang, untuk awet muda. Gak di tempat gym aja deh. Jogging, lari, home workout sampai calisthenics juga melatih kebugaran lo. Uniknya bro, kita berolahraga lari atau melatih otot di gym. Hormon endorfin dan dopamin lo keluar semua saat latihan, buat ngerasa seneng dan ngurangi tekanan mental atau rasa sakit lo. Namun, di sisi lain, ketika kita membahas angkat beban, kita juga melibatkan ego. Ego yang ngerasa kita terlihat lebih kuat di mata orang lain. Ngegengsi ngangkat beban lebih berat, biar terlihat kuat dan keren. Dan ego ini sudah sifat alami semua manusia bro. Karena terkadang di gym kita selalu berkompetitif dengan ego orang lain di gym, termasuk aku. Balik lagi, ini tergantung individu setiap orang untuk mengontrol egonya dengan bijak. Lo perlu yang namanya self-control. Lo mengontrol ego lo untuk tidak mencoba memberi makan ego lo sendiri, atau fatalnya mencoba melebihi kemampuan angkatan lo dari orang lain. Gua cerita aja biar gampang dipahami. Dalam kasus ini ada seorang powerlifter bernama A. Dia terkenal suka ngangkat beban-beban berat di gym itu, karena program dia memang khusus powerlifter. Jadi banyak orang impresif melihat kekuatan angkatannya. Lalu ada pria bernama B. B ini orang yang baru banget masuk ke gym. Awalnya ia disarankan oleh temannya untuk menaikkan berat badan sekaligus ototnya, karena badannya kurus. B ini tahu kalau dia masih baru banget dan gak tahu ia harus mulai angkat beban seperti apa. Berapa berat beban yang cocok untuknya. Dari yang kita lihat, pria B ini masuk tanpa pertimbangan dan bekal ilmu dasar fitness. Dia pikir olahraga angkat beban itu main angkat aja. Saat ia melihat si A angkat beban berat, dia kaget dan kagum. Ada orang yang seumuran dengannya, gak terlalu berotot kayak binaraga, tapi ngangkat beban yang lumayan berat. Bench press 60 kilo contohnya. Padahal itu cuma pemanasan si A sebelum masuk ke working set. Jadi si B ini gak mau kalah juga dong. Aku yang baru gak mau kalah juga sama dia. Lalu si B langsung mencoba ngangkat beban berat yang di luar kapasitas kemampuannya. Dan dia sadar waktu itu kalau bebannya gak sesuai kapasitas kekuatannya. Ya karena dia gak punya self control. Apalagi ironisnya, kalau si B suka membandingkan dirinya ke orang lain. Kalau dia bisa, tentu aku bisa juga dong. Konyolnya ego si B tersebut tertantang, ngikut ngegengsi ngangkat beban berat, sama seperti A. Apalagi si B nggak tahu kalau background orang itu powerlifter. Ya lo tahu sendirilah apa yang akan B alami. Untungnya ada supporter saat dia hampir gagal eksekusi bench press. Jika tidak, si B udah tinggal nama aja di sana. Kesimpulan apa yang bisa diambil terhadap ego lifting ini? Solusinya untuk orang yang seperti B ini gimana? Untuk menghindari ini, orang yang kayak gini perlu introspeksi diri, atau kalau nggak sadar diri. Jujur, lo juga sebenarnya bisa bro, meningkatkan kemampuan angkatan beban lo lebih berat lagi, tanpa ego lifting. Cuman butuh waktu dan konsisten yang lama, dan ilmu yang matang juga. Prosesnya bertahap juga peningkatan bebannya. Perlu dicatat bro, bahwa nggak semua gerakan bisa dikendalikan dengan beban berat. Kalau lo tahu kayak gimana progressive overload bekerja, semakin lama lo beradaptasi terhadap beban itu, semakin berat beban yang diperlukan untuk adaptasi beban baru. Tapi nggak support program powerlifter kayak Anatoly. Nggak mungkin kan lo ngelatih otot di beban itu-itu aja, atau monoton. Pasti memerlukan beban baru untuk berkembang ototnya. Di waktu yang sama, kekuatan lo juga bertambah karena progressive overload tadi. Pengalamanku pribadi saat aku mengalami peningkatan power signifikan saat pindah ke beban yang lebih berat, jadi lebih terkendali seiring perjalannya beban progresif ini. Waktu itu aku ngangkat beban dumbbell dan ngelakuin dumbbell press 5 kilo. Kerasa lumayan berat bro. Kalau ngangkat 10 kilo, satu set sampai 10 reps saja udah kewalahan. Seterusnya, set berikut pasti menurun performanya. Jadi aku menyelesaikan beban 5 kilo dulu, lalu naik 8 kilo, baru sampai bisa naik progresif hingga ke 10 kilo.
Ini bisa dialami semua orang dari nol, termasuk lo. Meningkatkan powernya melalui bodybuilding yang biasa aja. Oke lah, jadi lo nggak usah buru-buru jadi kuat. Apalagi insecure sama orang yang lebih unggul dari lo. Lo bisa jadi lebih kuat seiring berjalannya progressive overload lo. Oke, stay safe bro.